Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2062 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Dalam kitab Mazmur pasal 103, ayat 6 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Daud pemazmur yang menulis firman Tuhan ini bersaksi kepada umat Tuhan, kepada kita semua tentang sifat-sifat atau karakter Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel. Yang pertama kita melihat karakter Allah. Tuhan itu Allah yang maha adil. Amin. Perhatikan ayat 6. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini saudara mendapatkan satu ketidakadilan, saudara mungkin sudah hidup dalam kebenaran, tetapi yang saudara dapatkan, saudara ditindas, hak saudara dirampas, kepunyaan saudara, kepemilikan saudara mungkin direbut oleh orang-orang yang tidak berhak. Saudara dengar baik, Tuhan itu maha adil. Saat ini mungkin saudara mengalami satu pergumulan yang berat karena ketidakadilan, tapi percayalah, satu hari nanti keadilan akan ditegakkan Tuhan. Amin. Tuhan pasti bela orang benar. Tuhan pasti membela orang yang hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang tidak benar yang saudara lihat, mereka sepertinya kuat, sepertinya mereka hebat, karena uang mereka, karena jabatan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang semena-mena, tapi percayalah, pada satu hari nanti, yang akan muncul adalah keadilan Tuhan. Amin. Keadilan Tuhan itu pasti berpihak kepada orang benar. Tuhan tidak pernah berpihak kepada orang yang salah. Tuhan tidak berpihak kepada orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Tuhan berpihak kepada orang benar. Kalau selama ini saudara ditindas karena kebenaran, percayalah satu saat nanti kebenaran itu akan muncul seperti fajar di pagi hari. Amin. Saya mau berbagi kesaksian. Ada satu kesaksian jemaat di mana sertifikatnya itu dulu disabotase, saudara.
dipinjam untuk dicairkan uang, tapi ternyata dikerjain, saudara. Orang yang pinjam sertifikat itu, dia menggadaikan, saudara, sertifikat itu. Dan apa yang terjadi? Orang yang menebus sertifikat itu merasa tidak damai sejahtera. Akhirnya apa? Dia mencari pemilik asli sertifikat itu. Dan dia kembalikan tanpa menuntut bayaran. Saudara perhatikan bahwa keadilan Tuhan itu nyata. Bagi orang benar, pasti Tuhan bela. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu Allah yang maha adil. Itu karakter, itu sifat dari Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, Tuhan itu Allah yang penyayang. Ayat 8 di sana dikatakan, Tuhan adalah penyayang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 13 di sana, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang apa? Yang takut akan Dia. Haleluya. Tuhan itu penyayang. Kalau saudara saat ini masih hidup, bukankah itu karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kita? Saya mau katakan, Tuhan sangat sayang saudara dan saya. Amin. Sehingga Dia menggantikan posisi kita. Seharusnya kita yang harusnya mati di atas kayu salib itu. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayang saudara dan saya dengan kasih sayang yang luar biasa besar. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sayang saudara. Mungkin saudara tidak mendapat kasih sayang dari orang tua saudara, atau dari orang yang mengasihi saudara. Tapi dengar baik, ada satu pribadi yang mengasihi, yang sayang kepada saudara. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dia sangat-sangat sayang kepada saudara. Saudara, kalau saat ini saudara, apa yang saudara inginkan, saudara dapatkan, itu bukan karena saudara hebat, tetapi karena Tuhan menyayangi saudara. Amin. Sehingga apa yang saudara mau Tuhan turuti, itu karena Tuhan menyayangi saudara dan saya. Haleluya. Sifat Allah yang kedua yang digambarkan Mazmur Daud ini, Tuhan itu maha penyayang. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan itu kasih. Amin. Perhatikan masih di ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tuhan itu adalah kasih. Dia adalah Allah yang memberikan segalanya buat orang yang dikasihinya. Saudara, Dia memberikan hidupnya kepada kita sebagai wujud cinta kasihnya kepada ciptaannya, kepada manusia, ya kepada saudara dan saya. Walaupun kita hidup dalam dosa, tapi kasih Tuhan yang luar biasa, besarnya kepada kita. Dia datang ke dunia, Dia mengorbankan dirinya, Dia bahkan rela mati buat kita. Dia untuk menebus dosa saudara dan saya. Karena apa? Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang bisa memberikan nyawanya kepada sahabatnya selain dari Tuhan. Memberikan nyawanya karena kasihnya, karena cintanya kepada kita manusia yang bisa saya katakan yang berdosa, yang bejat, yang jahat. Tetapi Dia memberikan hidupnya karena kasihnya. Karena Dia tidak mau saudara dan saya binasa. Makanya Dia mengorbankan dirinya. Supaya saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah kasih. Haleluya. Saudara, saya percaya orang yang hidup dalam kasih Tuhan,
pasti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Amin. Saudara, tidak ada artinya, tidak ada gunanya kalau saudara dekat dengan Tuhan, tapi saudara tidak mengasihi sesama. Saudara, itu bukan salib. Karena selalu saya katakan, arti salib itu adalah kasih. Jadi hubungan vertikalnya, hubungan kita dengan Tuhan baik, makanya hubungan kita dengan Tuhan itu kalau salib itu vertikalnya itu lebih panjang daripada horizontal. Karena apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, akal pikiran kita. Ya, ada dengan segenap. Itu yang membuat vertikalnya itu lebih panjang. Sementara garis horizontalnya itu mengasihi sesama, kita manusia. Yang ukurannya lebih pendek daripada garis vertikal tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu kasih. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kita pasti dapat merasakan kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi, saudara yang mengaku mengasihi Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah seharusnya orang-orang yang ada di sekitar saudara merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Suami atau istri, anak saudara harus merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengatakan saudara pelayan Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, saudara memberikan hidup saudara untuk Tuhan, tetapi orang-orang di ring satu saudara, di seputaran saudara tidak merasakan kasih dari kehidupan saudara, itu menandakan saudara penipu. Saudara hanya orang munafik yang mengatakan cinta Tuhan, tetapi orang-orang yang di sekitar saudara tidak merasakan cinta dari saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah kasih. Itulah sifat Allah yang ketiga. Yang keempat, masih di ayat 8 di sana, panjang sabar. Sifat Allah yang keempat yang ditulis Mazmur Daud di sini, Allah itu panjang sabar. Amin. Nah, saudara, kalau kita masih ada sampai sekarang ini, padahal kita hidup dalam dosa, hidup gemar berbuat dosa, tapi sampai sekarang ini kita masih hidup, itu menandakan Tuhan itu panjang sabar. Kalau Tuhan sumbu pendek, saudara melihat kelakuan saudara yang jatuh bangun dalam dosa, bisa saja dalam sekejap saudara langsung diambil nyawanya, selesai saudara. Tapi Tuhan memberikan saudara kesempatan. Untuk apa? Untuk bertobat. Makanya Tuhan panjang sabar. Tuhan menanti sampai saudara bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara berkata, aduh Pak Pendeta, itu orang baik kok cepat mati. Sementara ini orang jahat, tapi kok lama mati saudara. Saudara, Tuhan panjang sabar. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ada di luar sana, yang hidup dalam dosa, supaya apa? Mereka tidak binasa. Itu tujuan Tuhan. Makanya Tuhan menanti mereka sampai pada satu titik nanti. Mereka bertobat kembali ke jalan Tuhan. Tuhan panjang sabar. Kalau Tuhan emosi saudara, bisa saja dia marah ketika kita buat dosa, tanpa ada kesempatan, selesai kita, binasa kita. Nah, saudara, kalau saudara hidup sampai sekarang ini, hiduplah dalam pertobatan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dengan hidup dalam dosa. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, dan saudara masih hidup, ya, bertobat. Mungkin saudara ada keluarga saudara yang mungkin saat ini nafasnya sudah satu-satu ini, belum dipanggil Tuhan. Tuhan masih menanti dengan sabar supaya orang itu bertobat. Tuntun dia supaya dia hidup bertobat menerima Tuhan Yesus. Saya percaya saudara, di detik-detik terakhir, kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, di detik-detik terakhir, nafasnya terakhir, dia bertobat, dia menerima Tuhan Yesus, dia selamat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu panjang sabar. Yang kelima, sifat Allah yang digambarkan Mazmur Daud, Tuhan itu
setia. Perhatikan masih di ayat 8. Dan berlimpah kasih setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, sekalipun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Amin. Tuhan tetap setia menanti saudara dan saya supaya kembali kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap setia. Amin. Tuhan tetap menanti saudara kembali ke jalan Tuhan. Amin. Tuhan tetap setia. Sekalipun saudara mungkin telah menyangkal, telah mengkhianati Tuhan. Tapi Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap setia. Makanya saudara, malulah kita kalau kita seringkali ingkar. Seringkali tidak setia. Tuhan setia loh kepada kita. Oleh karena itu saudara, tetaplah setia ikut Tuhan. Tetaplah setia melayani Tuhan. Karena yang Tuhan lihat bukan hasil kita saudara, tetapi kesetiaan kita. Ada orang mungkin membandingkan, oh lihat loh pelayanan saya maju. Saudara, sementara yang lain pelayanannya sepertinya hanya itu-itu terus. Kelihatannya jalan di tempat, tapi orang itu tetap setia. Saudara dengar baik, Tuhan itu tetap setia. Amin. Makanya Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia. Ikut jalan Tuhan. Tetaplah setia melayani Tuhan. Walaupun kita melihat sepertinya ini hanya jalan di tempat, tapi tetaplah setia. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Sebab Allah kita Allah yang setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini tentang 5 sifat Allah bagi kita, umat Tuhan. Yang pertama, Allah itu Allah yang maha adil. Mungkin selama ini saudara mendapatkan hal yang tidak adil dalam hidup saudara. Saudara sudah hidup benar, tapi percayalah Tuhan membela orang-orang benar. Orang-orang yang ditindas. Dia hidup benar. Dia ditindas. Dia mendapatkan hal yang tidak adil. Orang itu pasti dibela Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan itu Allah yang penyayang. Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Sebab saudara dan saya adalah anak-anaknya. Dan yang ketiga, Tuhan itu Allah yang maha kasih. Dia mengasihi saudara dan saya. Apapun yang terjadi kepada saudara. Satu hal saya mau katakan, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Yang keempat, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan memberi kita waktu untuk kita datang bertobat kepada Tuhan. Belum ada kata terlambat selama kita masih bernapas. Tuhan panjang sabar menanti kedatangan kita. Datanglah kepada Tuhan. Haleluya. Yang kelima, Tuhan itu setia. Walaupun terkadang kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Haleluya. Melihat sifat-sifat Allah itu, Tuhan mau saudara dan saya hidup takut akan Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan mau kita hidup selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita, akal pikiran kita, dan mengasihi sesama kita manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa, biarlah Tuhan menjamah melawat semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan melawat menjamah mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.